Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Azarianto. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang kedua setelah op-amp, yaitu dasar semikonduktor dan dioda. Untuk pengertiannya, semikonduktor adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau Rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁶ sampai 10⁻⁴ ohmmeter. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator ada di tabel di bawah. Di sini ada 3 benda ya. Yang pertama tembaga, yang kedua silikon pada 300 derajat Kelvin, lalu ada gelas. Untuk sifat-sifatnya, yang pertama tembaga konduktor karena dia memiliki hambatan jenis yang kecil ya dibanding dengan silikon dan gelas, yakni hanya 1,7 kali 10⁻⁸ ohmmeter. Sedangkan untuk yang isolator dia memiliki hambatan jenis yang sangat besar, yakni 7 kali 10⁻⁶ ohmmeter. Dan untuk yang silikon dia semikonduktor karena memiliki hambatan jenis 2,3 kali 10⁻³ ohmmeter. Dari tabel di atas ini kita dapat menyimpulkan semakin besar hambatan jenis suatu benda, maka dia akan semakin isolator. Begitu pula sebaliknya. Semakin kecil hambatan jenis suatu benda, maka sifatnya akan semakin konduktor. Di sini ada contoh ya dari tabel yang barusan, di mana 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, maka tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Untuk menjawabnya, kita harus menghitung dulu R sesuai dengan rumus. Untuk mencari arus itu kan V per R. Nah, untuk R-nya sendiri bisa dicari dengan cara hambatan jenis dikalikan panjang benda dibagi luas penampang. Di sini luas penampangnya terlihat lingkaran ya karena gelas. Dan untuk mencari luas penampang lingkaran yakni VR kuadrat. Dan dimana untuk mencari R-nya adalah diameter dibagi 2. Selanjutnya dihitung I untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan V per R. Setelah mendapatkan rumus di atas, maka kita mendapatkan hasil di mana untuk arus yang mengalir pada tembaga yakni 0,46 kali 10⁻³ ampere, di mana ini adalah arus terbesar ya yang mengalir dari ketiga benda, di mana tembaga adalah jenis benda konduktor, yakni benda yang menghantarkan arus listrik. Lalu ada silikon dengan 3,41 kali 10⁻⁹ ampere, dan juga gelas 1,12 kali 10⁻⁻12 ampere. Dia paling rendah ya arusnya gitu. Perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut. Dari yang terbesar adalah konduktor atau tembaga, lalu ada silikon, dan yang terakhir gelas sebagai isolator ya. Lalu untuk bahan-bahan semikonduktor ada beberapa jenis. Yang pertama ada trivalen,
di mana trivalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Lalu ada bahan kedua yakni tetravalen, yakni logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Lalu bahan ketiga ada pentavalen, di mana logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Di sini ada tabel periodik untuk bahan-bahan semikonduktor ya, dari mulai golongan 3A, 4A, dan 5A, di mana dari masing-masing golongan itu sesuai dengan elektron terluarnya ya, ada berapa buah. Untuk 3A dia ada 3 buah elektron terluarnya dengan beberapa unsur di bawah seperti boron, aluminium, gallium, indium. Lalu yang ada periode 4, karbon, silikon, germanium, tin. Lalu untuk yang 5, nitrogen, fosforus, arsenik, dan antimoni. Selanjutnya bahan-bahan semikonduktor yang dipakai adalah bahan yang paling banyak digunakan adalah Si dan Ge atau germanium. Lalu jumlah elektron Si 14 buah, jumlah elektron Ge 32 buah. Jumlah elektron valensi elektron atau elektron terluar Si maupun Ge masing-masing 4 buah. Lalu jenis ikatannya kovalen. Di sini ada jenis semikonduktor intrinsik. Apa itu semikonduktor intrinsik? Ialah semikonduktor murni dan tidak cacat. Contohnya silikon murni, Si ya, dimana visual 3 dimensinya seperti gambar di kiri ya. Struktur kristal silikon atau Si, pengulangan secara teratur satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral. Lalu apa yang terjadi jika semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah? Yakni semua elektron berada pada ikatan kovalen. Lalu yang kedua, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Lalu semikonduktor intrinsik jika pada suhu kamar. Yang pertama, dia agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Yang kedua, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau generation. Lalu yang ketiga, jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Lalu di sini ada sifat-sifat bahan silikon dan germanium. Kalau dilihat dari nomor atomnya, untuk silikon dia nomor 14 dan sedangkan germanium dia nomor 32. Untuk berat atomnya, silikon 28,1 dan germanium 72,6. Lalu untuk kerapatan, untuk silikon 2,33 gram per cm kubik. Lalu untuk germanium 5,32 gram per cm kubik. Lalu untuk konstanta dielektrik, untuk silikon 12 dan untuk germanium 16. Terus untuk sifatnya yang atomnya ya, atom per cm kubik, untuk silikon
Dia mempunyai 5,0 kali 10 pangkat 22. Lalu untuk germanium ada di 4,4 kali 10 pangkat 22. Dan seterusnya ya, ke bawahnya lagi. Nah, ini adalah struktur kristalnya yang tadi yang sudah dibahas sebelumnya. Selanjutnya ada jenis semikonduktor yang ekstrinsik. Setelah sebelumnya kita bahas yang intrinsik, sekarang ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Ya, semikonduktor ekstrinsik itu dibagi menjadi dua. Ada yang tipe N dan yang tipe P. Perbedaannya adalah untuk yang tipe N, pengotoran oleh atom pentavalen seperti P, AS, dan SB. Atom pengotornya disebut atom donor. Pembawa muatannya elektron. Lalu untuk yang tipe P, pengotoran oleh atom trivalen seperti unsur B, Ga, dan In. Atom pengotornya disebut atom akseptor dan pembawa muatannya hole atau lubang. Jenis semikonduktor ekstrinsik ini mempunyai tujuan doping untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan atau elektron atau hole saja. Perbandingan dopingnya, atom dopan perbandingan dengan atom murninya adalah 1/10⁻⁶ sampai 10⁸. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor, sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Ini adalah struktur kristal dari semikonduktor tipe N ya. Terlihat ada gambar. Elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi thermal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Selanjutnya ini adalah struktur kristal dari semikonduktor tipe P. Di sini terlihat hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi thermal. Di sini perbedaan dengan tipe N adalah hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Sedangkan pada tipe N tadi elektron bebas yang menjadi pembawa muatan mayoritasnya ya. Lalu selanjutnya adalah piranti semikonduktor. Di sini ada beberapa gambar piranti semikonduktor seperti dioda pertemuan PN, lalu ada transistor, termistor, SCR atau silicon control rectifier, lalu ada IC atau integrated circuit. Yang pertama ada dioda pertemuan PN. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Untuk pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Dioda pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektroda, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N.
Ini adalah contoh ilustrasi dari penjelasan yang tadi, di mana ada kristal tunggal semikonduktor ketika didoping oleh atom-atom akseptor, maka hasilnya dia akan menjadi tipe P ya. Lalu ketika kristal tunggal semikonduktor didoping oleh atom-atom donor, maka hasilnya dia adalah tipe N. Lalu ini adalah contoh ya, struktur dari dioda PN, di mana pada bagian yang katoda itu terdapat ciri khusus ya, berupa gelang atau strip ya, berwarna itu menandakan bahwa jalur tersebut adalah jalur katoda. Lalu ini adalah pertemuan PN terbuka, di mana atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif, dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Pada pertemuan PN terbuka ada lapisan pengosongan sebagai berikut. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Lalu yang kedua, terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Lalu yang ketiga, di sekitar bidang pertemuan terdapat pembawa muatan. Itu disebut daerah pengosongan atau depletion region. Lalu ada tegangan penghalang, diantaranya lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor atau ion negatif. Lalu yang kedua, adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan. Disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang atau barrier potensial, menimbulkan arus drift ke kiri. Yang ketiga, karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Ini adalah ilustrasi dari pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias. Adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah VO atau V0, maka potensial penghalang turun menjadi VO dikurangi VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hole dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Lalu elektron dari sisi N atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Setelah forward bias, sekarang ada reverse bias atau prasikap mundur ya, dimana hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan, daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi VO plus VD. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Lalu karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Lalu pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻14 ampere.
Ini adalah grafik arus dioda. Karakteristik unik Zener bekerja pada bias negatif. Ini adalah simbol dari dioda, dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk yang bagian katode dia mempunyai ciri khusus, yakni gelang atau cincin pada dioda. Di sini ada jenis-jenis dioda, ada junction dioda, Zener dioda, tunnel dioda, Schottky dioda, baraktar dioda, fotodioda, light emitting dioda atau LED yang sering kita gunakan. Lalu ada SCR, triage, dan diag. Lalu jenis dioda dan penggunaannya. Di sini ada dioda silikon untuk penyarah arus, pengaman tegangan kejut dengan kode IN4001, IN4007, dan IN5404. Lalu ada dioda Zener. Penggunaannya untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt dan Zener 3,2 volt. Lalu ada dioda bridge untuk penyarah gelombang penuh pada rangkaian catu daya dengan kode P40C800. Kiprox pada kendaraan bermotor. Lalu ada LED atau light emitting dioda. Dia penggunaannya untuk lampu indikator ya, konsumsi arus rendahnya 5 mA dan long lifetime-nya 1,5 sampai 3 volt. Lalu ada rangkaian dioda. Di sini terlihat gambar garis beban. Dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff voltage law atau KVA diperoleh V sama dengan VI dikurangi IRL, dengan RL ada tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, maka diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Lalu di sini ada grafik dioda ya, dimana garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potong V adalah V sama dengan VI dan V sama dengan 0, titik potong adalah I sama dengan VI per RL. Lalu ini adalah gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan atau V input bervariasi disebut karakter dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistan beban atau RL itu tetap. Model dioda yang pertama, pendekatan pertama atau dioda ideal. Pada keadaan forward bias atau maju ya, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias atau mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Contoh gambarnya ada di bawah ya. Lalu untuk yang kedua ada model dioda pendekatan kedua. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY. VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt. Dan VY untuk germanium yakni 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Lalu selanjutnya ada model dioda pendekatan ketiga. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt dan VY untuk germanium 0,2 atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF atau RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse.
Lalu di sini ada contoh soal ya. Perhatikan rangkaian dioda di samping ini, gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen, dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, 2, dan 3. Di sini soalnya adalah untuk tegangan inputnya ada 10 volt. Lalu untuk resistan loadnya 100 ohm. Dan untuk LF-nya itu 2,5 ohm. Untuk jawaban yang pendekatan pertama, rumusnya adalah ID sama dengan Vin per RL atau tegangan inputan dibagi resistan load, dimana 10 volt dibagi 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Lalu untuk pendekatan yang kedua, menggunakan rumus Vin dikurangi V lambda per resistan load. Jadi 10 volt dikurangi 0,6 volt dibagi 100 ohm, hasilnya itu 0,094 ampere. Lalu untuk yang pendekatan ketiga, menggunakan rumus Vin dibagi V lambda dibagi RL plus RF. Hasilnya adalah 10 volt dikurangi 0,6 volt dibagi 100 ohm plus 2,5 ohm sama dengan 0,092 ampere. Lalu untuk tegangannya, kita menggunakan rumus tegangan input dikurangi ID dikali RL. Tegangan inputnya 10 volt, lalu ada arusnya tadi 0,092 ampere. Lalu untuk resistance loadnya 100 ohm. Dengan demikian hasilnya adalah 0,8 volt. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.